아줌마가 다 됐는데. 살려주신 분은 어째 엄마합니까? 다이지나人なんだね。心のどこかにいたんだ。初めて会った時から。スペックさんって複雑な女性が好みなんだ。つい飲み込まれてしまおう。Terima kasih sudah mampir di Drakor Nuna. Nuna doakan teman-teman selalu sehat ya. Kali ini kita lanjut rangkum drama Pachinko episode 5. Sebuah kehidupan baru akan dimulai oleh Isak dan Sunja. Setibanya mereka di Osaka. Sebuah lingkungan baru kini harus diterima oleh Sunja. Isak akhirnya bisa bertemu kembali dengan kakaknya yang bernama Yosef. Isak memperkenalkan Sunja kepada Yosef. Kemudian dengan sedikit canggung, Yosef mencoba mengakrabkan diri kepada Sunja. Yosef mengajak Isak dan Sunja untuk bertemu dengan Kyung-hee di rumah. Sepertinya keluarga Isak dahulu adalah keluarga yang mampu sebelum perang antara Jepang dan Korea terjadi. Kini Kyung-hee dan Isak harus menjalani kehidupan yang berbeda. Terlihat Sunja sangat menikmati suasana lingkungan barunya. Namun, tidak untuk Isak yang masih harus belajar menerima dan belajar memahami lingkungan baru ini. Yosef menasihati Isak untuk lebih berhati-hati karena masih ada beberapa orang yang mengawasi mereka. Sunja terlihat bahagia bisa bertemu dengan kakak iparnya. Kyung-hee adalah seorang kakak ipar yang sangat ramah untuk Sunja. Sunja kembali teringat akan ibunya ketika melihat hidangan nasi putih yang disiapkan oleh Kyung-hee. Di waktu yang berbeda, Solomon bertemu dengan temannya di sebuah bar. Teman Solomon mencoba menasihatinya agar berhati-hati dengan Mr. Abe yang tempo hari sudah ia kecewakan. Solomon kemudian mulai mengkhawatirkan pekerjaannya karena kegagalannya kesepakatan tempo hari. Teman Solomon mencoba menenangkan Solomon untuk tidak terlalu memikirkan pekerjaannya. Teman Solomon rupanya tahu tentang hubungan antara Solomon dan Hana. Ia memberikan saran kepada Solomon untuk mencari Hana di Yoshiwara. Kemudian saat itu Solomon menyapa Naomi yang terlihat baru datang dan sedang mengobrol dengan teman prianya. Di waktu yang berbeda, Yosef dan Kyung-hee sedang membicarakan Sunja. Yosef khawatir jika Sunja bukanlah gadis yang baik-baik dan hanya akan memanfaatkan Isak. Kyung-hee merasa Sunja adalah gadis yang baik untuk Isak, walaupun kondisi Sunja saat ini memang sedang mengandung seorang anak. Sunja dan Isak yang tidur di ruangan yang berbeda juga sedang membahas tentang rasa bersalah Sunja kepada keluarga Isak. Sunja menyadari dan takut tidak bisa diterima oleh Yosef dan Kyung-hee. Sunja sangat bersyukur karena memiliki Isak sebagai penyelamat kehormatan dan kehidupannya.
Ishak mencoba menenangkan ketakutan Sunja. Kemudian mereka berdua pun terbawa suasana dan akhirnya melakukan malam pertama sebagai pasangan suami istri. 내가 손자 씨한테 지게 되는 건데. Di waktu yang berbeda, terlihat Naomi dan Solomon sedang mengobrol bersama. Naomi mengatakan ia bisa merasakan kebahagiaan saat melihat Solomon menari di bawah hujan saat kejadian kemarin. Solomon sendiri bingung menggambarkan suasana hatinya saat itu. Di satu sisi ia kecewa pada dirinya, namun di sisi lain ia begitu gembira menikmati alunan musik dan hujan. Naomi kemudian membicarakan tentang Hana. Naomi mengetahui tentang hal tersebut karena tempo hari ia tidak sengaja mencuri dengar pembicaraan Solomon dan Hana. Solomon kemudian menceritakan tentang sosok Hana yang membuatnya tergila-gila. Namun kini ia tidak tahu keberadaan Hana ada di mana. 今になって電話がかかってきて、もう何年も会ってないし、初めて会った時から心のどっかにいたんだ。世の中にはさ、世の強烈な人間っているだろ。Di waktu yang berbeda, saat itu sudah sebulan Sunja tinggal di Osaka. Pagi itu Sunja membantu Kyung-hee menjemur baju. Kemudian ia menjadi histeris karena mengetahui baju kenangan ibunya yang selama ini ia simpan telah dicuci oleh Kyung-hee. Akhirnya Sunja pun tidak bisa mengingat aroma ibunya lagi. Kyung-hee meminta maaf kepada Sunja karena tidak mengetahui hal tersebut. Kyung-hee mencoba menenangkan Sunja bahwa semua kepedihan yang dialami Sunja pasti akan berlalu ketika Sunja bisa menahan semuanya. 믿어. 그래도 참는 법을 배우게 될 거야. Kemudian di waktu yang berbeda, Sunja dan anaknya telah tiba di Korea. Mereka membuang abu Kyung-hee di lautan untuk melepaskan dan berharap Kyung-hee akan beristirahat dengan tenang. 저기 또 하가 울쓰잖아. 주저저. 여가 맞다. Kemudian Sunja memutuskan untuk mencari makam ayahnya. Sunja ingin memastikan makam ayahnya sudah dipindahkan dengan layak. Sunja menanyakan kepada petugas tata kota tentang kawasan makam yang sudah berubah menjadi jalan raya. Dari sini akhirnya Sunja mendapatkan alamat Bong-hee. Karena Bong-hee adalah orang yang mengurus relokasi makam ayah Sunja. 나와요. 뭔겨? 또 뭐 바로? 그래 많이 변했나? 내가 어? 손자. 복귀 언니야 내다. 아유 이제 와. Pertemuan Sunja dengan Bong-hee dipenuhi dengan air mata kerinduan. Sudah berpuluh-puluh tahun lamanya mereka tidak bertemu. Bong-hee menceritakan tentang keadaan mereka dahulu yang hampa setelah kepergian Sunja. Ibu Sunja selalu merindukannya, namun ia berusaha untuk menutupi hal tersebut. Sebagai bentuk rasa hormat kepada keluarga Sunja yang telah baik kepadanya, Bong-hee memutuskan untuk mengurus relokasi makam ayah Sunja dengan baik.
Di tempat yang berbeda, Solomon mencoba mencari Hana di daerah Yoshiwara. Daerah tersebut terlihat sedikit kumuh. もう何年もお探ししてるんです。花です。 Kemudian Solomon akhirnya bertemu dengan teman ayahnya yang bernama Haruki. Solomon diajak untuk berkunjung ke rumah Haruki. Solomon terlihat senang bisa bertemu dengan beberapa teman ayahnya yang sudah ia anggap seperti keluarganya sendiri. Sebuah suasana bahagia tercipta walaupun dengan makanan yang sederhana. いや、自分はいいので皆さんにありがとうございます。これ。からね。 Kemudian saat kembali ke apartemennya, Solomon menelpon atasannya untuk mengingatkan sepertinya perusahaan Kuroha sedang melakukan penjualan aset-aset diam-diam. Namun saat itu Tom meminta maaf karena Solomon sudah dipecat dari perusahaannya karena kemurkaan Mr. Abe. Kemudian Solomon mendapatkan telepon dari Hana. Dalam telepon Hana tersebut terdengar ia menangis dan meminta bantuan Solomon untuk menyelamatkan hidupnya. Hana. Kemudian di waktu yang berbeda, dua orang rentenir saat itu sedang datang menagih hutang di rumah Yosef. Kyung-hee terlihat takut dan bingung menghadapi rentenir tersebut. Kemudian Sunja dengan berani menanyakan tentang hutang Yosef dan berjanji akan melunasinya beberapa jam lagi. Sunja dengan tegas menyuruh rentenir tersebut untuk segera pergi. Sunja memutuskan menjual arloji pemberian Ko Han-soo untuk membayar hutang tersebut. Karena Yosef membuat keputusan berhutang pastinya untuk memenuhi kebutuhan Sunja dan Ishak. Sunja adalah gadis yang pemberani dan cerdas. Ia berhasil membuat pembeli arloji tersebut membayar dengan jumlah uang sesuai dengan yang Sunja inginkan. 알겠습니다. 야무지게 하시는 분인가 보네. 300일. 그게 제 값입니다. Kyung-hee bersyukur dengan kehadiran Sunja yang memberinya pelajaran hidup. Karena selama ini Kyung-hee sebenarnya masih bingung dengan kehidupan barunya setelah jatuh miskin. Kyung-hee tidak bisa memiliki keberanian seperti yang Sunja miliki untuk menghadapi orang-orang baru. 부모님 모르는 사람이랑은 말도 안 섞어봤고 내가 너무 한심해. 무서워도 같이 무서워해 주지 않겠습니까? Sunja dan Kyung-hee kemudian membayar lunas semua hutang Yosef. Mereka berdua begitu bahagia setelah berhasil membebaskan diri dari hutang tersebut. Di tempat yang berbeda, terlihat Ko Han-soo membeli kembali arlojinya kepada pemilik toko. Ko Han-soo menyalahkan Sunja yang memilih hidup sulit dengan menikahi Ishak. Akhirnya Ko Han-soo pun kini telah menemukan keberadaan Sunja.